Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Grobogan Gokil semuanya. Tentu masih sehat ya untuk hari ini ya. Nah sobat semua, makin seru saja nih. Ketika kemarin si Tifa ini curhat karena dikriminalisasi, sekarang giliran Roy Suryo yang curhat. Menariknya, Roy Suryo itu tak terima ketika akan digugat dengan pasal tertentu. Dan dia itu mengemis ke Pak Prabowo supaya untuk netral, supaya tidak mencampuri hukum. Ngemis, takut ya Roy Suryo ya. Kok nggak garang seperti yang di TV-TV, seperti yang di podcast-podcast menjadi narasumber. Lah sekarang kok yang ngemis ke Pak Prabowo. Takut ya setelah Pak Jokowi serius. Dan ini Bang Iyas Subiakto juga memberi sentilan keras terhadap kelakuan Roy Suryo CS yang makin keterlaluan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Lucu. Kami berempat ya, saya, Dr. Ismon, Dr. Tifa, dan juga Pak Rizal Fadila, itu akan dituntut dengan pasal 160 KUHP, di mana itu adalah pasal penghasutan. Lucunya yang mana? Ini benar-benar lucu. Ya, kalau pasal yang dulu memang pernah sukses digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap salah satu ustadz, waktu itu sukses. Tapi waktu itu memang ada kekuasaan atau ada rezim yang memang mungkin dilawan oleh beliau, ya gitu, dan sukses. Tapi sekarang, apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan memfitnah skripsi dan juga kepalsuan ijazah. Kok malah mau dipidanakan? Kami akan dipolisikan ya, atau akan diperkarakan dengan pasal 160 itu, karena itu sebenarnya pasal pengecut. Kita tunggu di persidangan yang jujur, yang equality before the law, dan tidak ada kriminalisasi. Satu pertanyaan sederhana dari saya untuk mereka. Sejak kapan klarifikasi dari institusi resmi seperti UGM dianggap tidak ilmiah? Apakah kita sudah sedemikian rupa terjerumus ke dalam era post-truth? Era di mana kebohongan dapat menyamar menjadi kebenaran, hingga pernyataan akademik dikalahkan oleh spekulasi dan hoax. Logika paling dasarnya begini. Kalau Anda ingin memverifikasi keaslian STNK kendaraan, Anda pasti datang ke Samsat, bukan ke tukang urut. Dan begitu pula, jika ingin memastikan keaslian ijazah, tentu kita mendatangi kampus yang mengeluarkan ijazah itu. Dalam hal ini, Universitas Gadjah Mada. Merekalah satu-satunya institusi yang memiliki legitimasi untuk menentukan suatu ijazah itu asli atau tidak. Dan mereka telah menyatakan dengan tegas, ijazah Jokowi tersebut asli. Kalau Anda masih nggak percaya, ya mohon maaf, itu sudah bukan skeptis. Itu namanya ngeyel pakai seragam intelektual. Seperti ijazah palsu, ini kan sejak awal itu, sejak mungkin berbarengan dengan Pak Jokowi dibilang anak PKI lah segala macam, sejak 2015 ya, itu sudah mulai ada. Tapi yang seru kan belakangan ini, sampai seperti itu. Dan pada akhirnya mungkin Pak Jokowi ya mengambil langkah yang saya pikir ya benar, harus dimasukin ke ranah hukum. Karena kalau enggak kan susah. Ditunjukin yang asli pun seperti kemarin waktu di Solo ya, ditunjuk jangan dipoto, itu aja juga jadi masalah kan. Karena kalau kita ngelihat ijazah Pak Jokowi ditunjukin ke kita, ini yang dibilang asli tidak asli ini apanya? Nanti dibilang asli itu katanya terus kertasnya dibandingin sama yang sekarang, karbonnya kok beda gitu kan. Loh, zaman sudah dari tahun 85 sampai sekarang pokoknya kan. Jadi semuanya karena memang niatnya tidak mau menerima semuanya yang dipunyai Pak Jokowi. Hasil kerjanya tidak mau diterima, bahkan ijazahnya pun dipermasalahkan. Sudah 2 kali jadi wali kota, sekali gubernur, 2 kali presiden. Ini sebenarnya yang dirugikan itu kan UGM itu sendiri pun. Berarti kan UGM memproduksi ijazah palsu kan gitu. Karena dari UGM juga membantah itu semua, rektornya sudah ngomong dan sebagainya, tapi semuanya tidak dipercaya.
Nah masa ini ngelawanin sekelasnya Tifa ya kan, Roy Suryo. Nah, masalahnya gini Pak Yas, Apa? terkait dengan ijazah ini ya kan mereka memaksakan sebuah paradigma baru untuk menguji keaslian sebuah ijazah atau dokumen, bahwa pendekatannya untuk melakukan semacam deteksinya itu bukan saja dari administratif atau aspek legalitasnya, aspek hukumnya, tetapi juga aspek teknologi dengan melakukan apa yang disebut oleh mereka sebagai digital forensik. Nah, sehingga seolah-olah ketika misalnya UGM sudah memberikan pernyataan dari Dekan, dari rektorat, tetap mereka minta digital forensik, karena mereka merasa dengan digital forensik dari kubu mereka mengatakan bahwa yang beredar saat ini, baik skripsinya Pak Jokowi maupun ijazahnya Pak Jokowi, itu dianggap palsu gitu loh Pak. Nah, pendekatan yang di luar yang selama ini kita anggap sebagai alat ukur yang paling valid adalah legalitas dan administratifnya, itu ternyata enggak lagi bagi mereka Pak, tapi tetap digital forensik. Gimana menurut Pak Yas? Apakah ini sesuatu yang dipaksa, diada-adakan gitu? Ya memang dicari-cari, ya kan? Dari sini nggak ketemu, karena kan niatnya mereka itu kan mau menang, bahwa ya, terbukti Pak Jokowi jasanya palsu. Kalau bagaimana kita memaksakan yang ada terus dianggap itu tidak ada kan gitu kan? Kemarin malah kita ngobrol sebenarnya, kalau seandainya ijazah Pak Jokowi itu palsu, terus mau ngapain? Semua keputusan dia sebagai presiden dibatalkan gitu. Tol dibongkar, hilirisasi diberhentikan dan sebagainya, umpamanya seperti itu. Tapi kalau kita masuk ke ranah situ lagi, apa pantas seorang Jokowi punya kelakuan seperti itu dibandingkan mereka yang punya rekam jejak yang kita tahu ada kasus pernah jadi narapidana dan sebagainya. Sebenarnya kan di situ. Jadi secara moral, akhlak dan sebagainya, mereka tidak akan menang sama Jokowi. Itu menurut saya gitu. Ini kan kalau kita benchmark, kalau kita ada tolok ukur yang jelas. Ya. Ini yang ngomong siapa untuk siapa itu loh, Mas Budius. Ya, kalau saya ngomongin Pak Jokowi gitu, terus saya merasa lebih benar gitu, pantas nggak Subiakto itu? Kan gitu kan? Jadi makomnya saja sudah beda. Gitu. Terus ini ribut itu kan itu juga masuk ke ranah politik dan kepentingan lain. Kita tahu itu. Cuma yang dirugikan adalah masyarakat seperti kita ini, karena energi kita jadi ketarik-tarik kan gitu kan. Urusan-urusan yang sebenarnya nothing gitu. Ini memang harus diselesaikan. Saya memang berharap dalam waktu tidak lama lagi, karena sudah masuk ke ranah hukum, ini biarkan saja kita tunggu gitu kan. Kalau mereka ya digital forensik dan sebagainya, kan bicara digital ini kan sekarang kan. Ya kan. Zaman Pak Jokowi terima tahun 85, ijazah itu ya terima seperti itu, seperti ijazah SMA saya gitu. Mau apa yang mau dilihat kan gitu. Tapi ya itu tadi Mas Budi, jadi kepentingannya sudah kita tahu, yang saya katakan tadi. Jadi saya takutnya apa? Kalau pembusukan nasional secara tatanan negara ini kan sebenarnya membahayakan buat kita semua. Karena tidak bisa dihindari bahwa ada kepentingan asing yang bisa menyusup, ya kan? Kita ini kan negara kita ini pengalaman dengan Pak Karno, dengan Pak Harto semua. Nah sekarang ini zaman global seperti ini, perang dagang Amerika, Cina, ini kan aksesnya jadi kemana-mana gitu. Ini kadang kalau kita ribut, orang bisa nyerempet ke situ, kan harusnya seperti itu. Harusnya mereka berpikir seperti itu kalau mereka menganggap dirinya lebih intelek dari kita kan. Itu menurut saya.